hinaan atau apa itu saya buat untuk penyemangat saya. Kok nyambut kene mek ngeruk-ngeruk ilaran ning kolam. Nah, Terus anak bojomu ingin apa, tapi ternyata cukup. cukup. Walaupun toh tidak ada yang bayar. Ya, maaf ya Pak Karim ya. Iya. Mungkin orang yang nggak paham itu menganggap penjenengan itu ngapunten kayak orang Iya. gila. Iya. Iya kan? Semua kan Kanjeng Ratu, semua wis. Meskipun Kanjeng Nabi Rasulullah juga ya sering kesini. Kanjeng Nabi pernah Ya. hadir di tempat ini. Iya, Bahkan ada juga yang bilang malaikat pun sering hadir di tempat ini. iya. Oke pemirsa semuanya, jadi di kesempatan hari ini saya masih berada di Desa Karangasem ya. Dusun Karangasem, Desa Karangasem, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ya. Dan masih didampingi Pak Karim selaku kuncen atau juru rawat suatu sendang yang dinamakan Sendang Panglebur. Nah, Pak Karim ini ternyata memiliki wawasan luas tentang ya boleh dibilang klinik ya Pak Karim ya. Iya. Klinik atau suatu yang berkaitan dengan hal gaib. Pak Karim tadi di belakang kamera jenengan menyampaikan bahwa pernah banyak sekali ya menjumpai suatu kemistisan yang berada di area Sendang Panglebur ini. Jadi hari ini kita ngobrol biasa tentang kesaksian jenengan. Kita awali dari Sendang Panglebur ini. Monggo apa yang ingin jenengan sampaikan tentang suatu lokasi yang keramat ini Pak Karim? Kalau masalah padusan Panglebur atau Telaga Kebu ini, yang saya ketahui sebetulnya itu bukan padusan biasa. Ada kisah-kisah atau cerita-cerita atau apa aja untuk perjalanan hidup ke depan sampai kembali. Untuk perjalanan hidup ke depan atau Sampai kembali ke Yang Maha Kuasa. Iya. Juga ada kisah yang katanya siapapun yang mandi di sini dengan niatan yang baik maka akan tercapai hajat yang diinginkan. Tapi pun sebaliknya, seandainya orang yang mandi di sini walaupun kelihatannya biasa, tapi ketika ada hati jobrio atau sombong lah, pasti akan mengalami suatu kejadian yang mungkin di luar nalar. Ada kejadian apa orang yang mandi di sini dengan keadaan atau membawa niat jobrio atau lain sebagainya, mengalami kejadian aneh apa di sini? Gini Mas, untuk pelajaran untuk kita semua, dimanapun ada tempat-tempat peninggalan leluhur-leluhur, kalau masuk pakailah sopan santun. Karena tempat-tempat seperti punden-punden atau apa itu bukan tempat sembarang, itu adalah tempat suci. Kalau kita masuknya itu dengan niat baik, tulus, pasti hasil akhir baik. Kalau kita masuk dengan niatan jobrio atau menyepelekan atau menghina, ujung-ujungnya pasti kehancuran. Ada informasi dari rekan, katanya yang pernah mengalami suatu kejadian di sini, yang awalnya mandi itu airnya biasa, tapi ketika di dalam hatinya ada pikiran kotor dan hati yang kotor, itu air itu bisa berubah menjadi jarum atau paku gitu. Apakah panjenengan juga membenarkan kejadian itu? Betul. Memang ada seperti itu Pak Karim? Betul, itulah salah satu contoh gambaran. Barang siapa masuk tempat seperti ini dengan niatan kurang baik, jadi air itu bisa berubah menjadi jarum masuk ke dalam tubuh kita. Jarum masuk? Jarum. Bukan air yang berubah menjadi jarum, tapi terasa jarum itu menusuk tubuh? Iya, masuk seperti air masuk ke dalam itu seperti air tapi jarum. Dengan jumlah yang banyak tentunya? Banyak sekali dan bisa luka. Maksudnya itu bisa aktif di setiap saat. Karena sudah masuk? Sudah masuk. Tinggal nunggu perintah dari atau izin Yang Maha Kuasa. Bisa menyampaikan seperti itu berarti memang pernah ada kejadian seperti itu? Pernah. Tidak usah menyebut nama, barangkali alamat saja. Orang mana itu? Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Jawa Barat? Berarti yang pernah mengalami hal seperti itu? Ya wis orang-orang daerah sekitar sini. Berarti banyak orang, bukan satu orang? Karena penasaran ya Pak Karim, kemarin saya mengajak anak Indigo untuk explore lokasi ini. Ternyata apa yang jenengan sampaikan di video awal itu sinkron banget dengan apa yang dilihat anak Indigo, di mana titik-titik itu melihat sosok kacamata ya, tapi anak itu melihat orangnya gemuk gitu, duduk bersila,
Terus di gua itu ada Pak Yai dan lain sebagainya. Nah, di sana juga ada rumah-rumah yang terbuat dari kayu, tapi banyak. Itu hampir sinkron dengan apa yang jenengan utarakan pada video sebelumnya. Jadi tempat ini memang dulu merupakan sebuah pemukiman kuno ya pada era kerajaan gitu ya. Iya. Yang rumahnya mewah-mewah gitu, yang sudah kita ungkap di video kemarin. Dan ternyata tempat ini juga memang luar biasa sakralnya. Jadi jenengan mengabdi di sini, merawat ini dengan ikhlas sosial tanpa ada yang gaji. Nggak Ada. Selama berapa tahun? 8 8 tahun. tahun. Itu memang diniati dari hati ya. hati. Bukan berharap tulus, imbalan. ikhlas gitu. Bukan berharap imbalan. Ya. Nggak ada yang gaji dari pihak kelurahan kah atau Nggak ada. Hanya yang kuasa. Berarti ngabdi sama yang kuasa. hati sama yang kuasa. Iya. Meskipun leluhur kita dulu juga begitu. Pengabdiannya hanya untuk nusa dan bangsa. Saya bertanya seperti itu kan tadi saya sampaikan bahwa tempat ini merupakan sebuah istana yang terpendam, ya kan? Jenengan dengan ikhlas mengabdikan diri di sini sebagai abdi lah, ya, Iya. abdi sosial, tidak mengharap imbalan dari siapapun. Mungkin kedepannya, ataukah mungkin jenengan sudah pernah ada bisikan kalau akan mendapat imbalan dari gaibnya sini apa gitu? Ditanya begini, yang penting sekarang itu saya disuruh mengerjakan sesuatu apapun itu untuk ketentraman dan kedamaian. Dan masalah gajimu masih disimpan, masih ditabung lah, masih ditabung. Kamu harus kuat dan sabar. Terus pernah saya ditunjukkan seperti bunker gitu. Isinya itu harta berlian, emas berlian itu. Tapi saya dibukakan hanya sedikit aja, silaunya sudah saya nggak kuat. Ini loh nanti buat kamu. Kalau ini nanti buat kamu, ini cara bicara versi saya loh ya. Ini nanti kalau ini sudah dikasihkan ke kamu, buat apa? Saya jawab, untuk kesejahteraan. Bukan untuk pribadi saya. Seperti bunker penyimpanan harta. Iya. Itu di area mana? Masih saya rahasiakan. Oh masih, iya. Oke. Kalau nanti jangan tunjukkan ke saya, tak gali nanti malam-malam sini loh. Kan pasti banyak harta karun tadi di situ. Makanya saya dalam keadaan seperti ini meskipun dihina, disepelekan, saya tetap nyantai, tenang saja. Siapa yang menyepelekan Pak Karim? Ada kah orang yang menyepelekan jenengan? Saya di sini itu gini Mas. Jadi apa itu komplainan apa hinaan atau apa itu saya buat untuk penyemangat saya. Mungkin ada orang yang, wih lo lapo, wong rano sing bayari kok gelem-gelem temen. Seperti itu. Tambah semangat buat penyemangat saya gitu. Ya pasti ada yang seperti itu. Pasti ada. Oh, ada yang gaji kok kamu maunya kan gitu. Pasti. Di Terus setiap hari saya itu penuh dengan seperti itu. Ada aja terus. Hampir Cuma setiap saya hari. hadapi dengan tenang gitu aja. Jenengan sudah berkeluarga Pak Karim? Sudah Punya anak berapa? punya anak 2. Punya anak 2. Ya mungkin itu yang jadi bahan oloan mereka. Lah anak bojomu ngene opo kan gitu. Ya, Mungkin itu ya? Itu iya. Kok nyambut kene mek ngeruk-ngeruk ilaran ning kolam. Nah, Terus anak bojomu ingin apa, tapi ternyata cukup cukup. kan, bawa alam kan? Ini rezeki dalan itu Ya. kan seperti itu. Rezeki nanti dibelani pulang maghrib Nah. sampai pagi, pulang maghrib. Suatu mungkin orang itu tidak nalar sampai di situ, walaupun toh tidak ada yang bayar, tiap hari membersihkan kotoran atau sampah daun-daunan di atas air sendang ini, tapi anak istri tercukupi gitu loh ya kan. Soalnya beliau pernah bilang gini, wis jalankan saja, meskipun beban-bebanmu banyak sekali, wis jalankan saja ini, berbuatlah untuk kesejahteraan, kebaikan untuk semua orang, gitu. Beliau Beliau juga. siapa beliau? Ya eyang saya itu, Eyang panjenengan nggih, yang ada di sini. sing di sini. Siapa? Saya kan manggilnya eyang, Siapa beliau namanya Pak? Eyang Sutomo sama Eyang Putri. Eyang Putri sama Eyang Sutomo. Sutomo. Iya. Lanjut saja. Sing penting kamu kuat dan sabar. Karena yang kuasa ada di belakangmu. Itu. Makanya saya wis mantep wis. Walaupun diterpa badai Iya. omongan, Nggih. tapi tetap tenang. tegar berdiri. Iya. Karena ada penguat atau topang di belakang dari semua itu. Iya. Eyang Sutomo dan Eyang Putri. Eyang Putri. Luar biasa. Ya, maaf ya Pak Karim ya. Iya. Mungkin orang yang nggak
paham, itu menganggap jenengan itu ngapunten nggih orang Iya. gila. Iya. Iya kan? Orang gila loh. Oh nggak nyambut gawe punya anak istri, ya kan? Iya. Luwe ngeboti dadi resik-resik kolam kan gitu. Itu yang nggak paham. Tapi yang paham sungkem sama jenengan. Karena nggak ada orang yang bisa seperti jenengan. Dan mereka belum tentu bisa kan gitu ya. Mengabdi dengan ikhlas tanpa digaji, tapi penuh semangat. Boleh dibilang jenengan termasuk orang yang bukan orang sembarangan kalau boleh saya bilang. Mungkinkah orang yang perusak durunge winar punya pengalaman gaib apa jenengan tentang ini? Kita bahas masalah Indonesia. Iya. Ya, agak menyelentang sedikit tapi mungkin ini saya menduga-duga Pak Karim mungkin tahu Indonesia ini ke depannya seperti apa dan bagaimana. Mungkin dari bocoran gaibnya di sini jenengan pernah dikasih bocoran lah, dibisiki. Pernah cuma dilewatkan lewat gini. Saya dilihatkan buah bangunan megah, tapi atapnya itu bocor. Nah, itulah gambaran negara kita sekarang. Bangsa kita itu negara yang kuat, yang maju, yang makmur. Tapi atapnya itu rapuh. Di negara ini dilambangkan bangunan yang sangat megah gitu maksudnya. Tapi atapnya Rapuh. rapuh. Masalah Satrio Piningit itu memang ada. Sekarang masih dalam proses kemunculannya beliau. Dan sebentar lagi, percaya antara gak percaya jangan, sebentar lagi hari Kamis malam Jumat itulah di langit itu ada pelantikan Satrio Piningit. Makanya marilah kita semua sama-sama untuk selalu berhati-hati. Pelantikan Satrio Piningit. Iya, dilantik. Berarti kalau ada pelantikan berarti ada kandidat atau calon Satrio Piningit itu. Iya. Gambaran dari Satrio Piningit itu kalau bisa digambarkan itu seperti apa? Bukan siapa-siapa, tapi sifat-sifatnya atau perilakunya itulah yang membawa arah menuju kesejahteraan, kedamaian, Ya. menuntun ke arah itu. Ajarannya, kalau kita peka melihat apapun itu, lihat apa yang dilakukan. Makanya dia itu nggak sampai ditunjukkan, tidak dirahasiakan, tapi hanya orang-orang yang tertentu yang paham aja tahu. Tentang Satrio Piningit. Ya? Iya. Itu yang memberi jenengan petunjuk itu siapa? Ya saya dilihatkan pas waktu beliau mau dilantik di langit itu. Di langit saya itu dilihatkan itu. Hari ini ada satu pelantikan, malam ini dijelaskan. Hati-hati, jaga sifat dan perilakumu. Ada pelambang apakah di dunia ini kira-kira? Bencana alam kah? Atau Banyak sekali. Ya bencana, ya kerusuhan, ya apa, ini hitungannya itu malu. Yang berbuat kurang baik akan semua menemui lawannya, yang berbuat baik akan menemui hasil dari perbuatannya. Itu. berarti dimunculkan sekarang. Iya. Siapa yang melakukan ya contoh lah suatu pelanggaran ya. Iya. Itu pasti akan dimunculkan hasil dari apa yang mereka perbuat. Iya, itu pasti, Bonus. Ya, di akhir-akhir ini kan memang banyak sekali petinggi-petinggi negara yang tersandung kasus korupsi. Iya. Yang awalnya tersimpan rapi, akhirnya bisa terbongkar. Banyak sekali, nggak usah disebut, nanti nggak enak kan gitu ya. Iya. Yang jelas sudah mulai bermunculan. Iya. Sesuai dengan apa yang Jenengan sampaikan tadi. Sopo sing nandur bakal cukul kan gitu ya. Iya, gitu. Kita kembali lagi ke Sendang ya. Memang topik kita Sendang ya Pak Iya. Karim ya. Saya juga mendengar kabar ya bahwa Sendang ini memang ada sebelum kerajaan. Sudah ada pewayangan ya, Iya. zaman pewayangan. Pewayang. Dan di isi gaibnya ternyata yang datang ke sini itu tidak dari kerajaan Majapahit saja, bahkan dari alam-alam Ratu Selatan itu juga pernah hadir ke sini. Semua kan, pokoknya yang ada di alam semesta ini kan, Ngumpul jadi satu di sini. ngumpul kan sini. Kan Kanjeng Ratu Kidul juga sering ke sini.
Kanjeng Ratu, semua wis. Meskipun Kanjeng Nabi Rasulullah juga ya sering kesini. Kanjeng Nabi juga. Kanjeng Nabi. Antara percaya nggak percaya. Mohon maaf, ini nanti rame Pak Karim. Apa yono Kanjeng Nabi? Nah. Ngono. Ngeten. Nggih. Kita juga umat Islam. Di sebuah ayat di dalam surat Al-Quran itu ada salah satu dawe pangeran. Barang siapa orang meninggal dalam keadaan berjalan ke jalanku, sebetulnya dia itu loh belum mati dan bisa keliling atau berjalan kemana-mana, bisa berkumpul sama. Tapi kan ada makamnya Pak Karim. Makam kan cuma tempat jasad. Jadi yang mati itu jasadnya. Jasadnya, ruhnya bisa berjalan kemana. Meskipun leluhur kita, kenapa kok bisa berkumpul sama beliau-beliau? Soalnya sejalan kan, perbuatannya itu sejalan, mulas asih kan. Kanjeng Nabi pernah Ya. hadir di tempat ini. Iya, Bahkan ada juga yang bilang malaikat pun sering hadir di tempat ini. iya. Semua malaikat. Soalnya yang menggak kuasa itu gak dilihat dari jabatannya, ganteng, buruknya tidak, perilakunya. Kalau perilakunya itu sejalan sama yang maha kuasa, sing dikarepno sing maha kuasa, pasti masih bersama-sama. Begitu istimewanya satu lokasi yang ada di wilayah sini. Namanya saja juga sudah keren ya Pak Karim ya. Sendang Panglebur kan gitu. Pangleburan, Pangleburan pangleburan. untuk melebur dosa. Ya, ketika orang punya dosa setelah mandi di sini maka terasa beda kan gitu ya. Dilihat saja dari suasana. Suasananya juga dingin, Iya. tenang, damai kan. Saya lihat di sini juga tidak ada kotak amal, tidak ada loket dan tiket. Kenapa tidak ditiketkan? Karena kalau ditiketkan, kasihan saudara-saudara kita yang keadaan, soalnya kita itu keadaan kita itu berbeda-beda. Ada yang punya, ada yang enggak. Kalau enggak ada karcis atau kotak kan semua bisa masuk. Yang penting kita bisa masuk dengan sikap sopan santun, atau beliau sudah senang. Niati lah, tidak dikomersilkan gitu ya. Iya. Ataukah ada larangan dari penunggu di sini bahkan tempat ini tidak boleh dikomersilkan itu? Ya ada, makanya dulu itu kan kita waktu saya di sini kan penuh ada masukan-masukan dari saudara-saudara di kampung ini. Disuruh saya buatkan omplong, disuruh ini gini, tapi saya nggak mau, kasihan. Ingin cari uang, ingin usaha ya usaha di luar aja, bikin warung atau parkiran. Area Sendang ini untuk tanahnya ikut desa atau pribadi? Kalau area Sendang ini masih ikut desa, masih milik negara. Sebenarnya itu luas sampai sana, berhubung sudah di hak milik warga ya. Beliau kan mengalah. Terus sumber yang keluar itu kan nggak, saya lihat kenceng juga itu airnya. Iya. Itu nggak pernah surut meskipun kemarin. Pernah. Ya gini, kadang kecil, kadang besar, saya juga nggak protes. Soalnya yang mengatur semua kan yang maha kuasa. Kecil ya diterima, besar ya diterima gitu. Sebenarnya kita itu merawat gitu. Ya. Tapi nggak pernah surut itu. Nggak pernah suruh. Pernah surut ya. Nggak pernah suruh. Oh, nggak dikasih ikan-ikan biar kelihatan cantik gitu Pak Karim? Ya sebetulnya ya kan baik dikasih ikan, tapi kita kan sadar, oh ini tempat mandi. Kalau dikasih ikan, nanti ikannya kan bisa stres, gitu. Nanti ada yang tersakiti kan gitu. Mungkin nanti ini sebagian penonton banyak yang tidak percaya Pak Karim. Kanjeng Nabi pernah ke sini, bahkan di sini juga sering datangi malaikat, juga bahkan dari seluruh negara, intinya bangsa gaib itu ngumpul jadi satu di tempat ini kan gitu ya. Tapi ya yang percaya monggo, yang tidak percaya silakan. Kita hanya menyampaikan. Kalau Islam malaikat, kalau di Hindu dewa dewi ya. Iya. Kita hanya menyampaikan yang tentang percaya atau tidak kan urusan mereka. Kan gitu ya Pak. Gini loh Kang, kalau kita sadar, soalnya apa? Ciptaannya yang maha kuasa kan nggak kita aja. Ya ada malaikat, ada dewa-dewi, atau apa semua itu masih berhubungan sama kita. Semua itu masih berhubungan. Selagi kita masih bernaung hidup di dunia kan gitu ya. Iya.
Oke, Pak Karim, terima kasih ya. Iya, Bapak makasih. Jenengan sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, Iya. berbagi cerita mistis tentang suatu keajaiban yang ya itu tadi kita sampaikan di luar nalar dan seperti tidak masuk akal, tapi ini nyata. Monggo yang percaya dan yang tidak percaya ya silakan ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga panjenengan sehat selalu Pak Karim. Amin, Terima amin. kasih. Saya akhiri untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.